Siapa yang memberikan kekuatan untuk kita saat kita menghadapi sebuah cubaan dan ujian, kita bersabar. Walaupun kadang-kadang cubaannya itu berat, sebagai manusia kita bisa terima, tapi Allah menguatkan kita dengan ibadah sabar. Dan Allah Maha tahu dengan ibadah sabar kita bisa mendapatkan surganya. Berapa banyak manusia sepanjang malam menghabiskan untuk berdusta dan bermaksiat kepada Allah. Berapa banyak manusia yang mengisi waktunya di diskotik. Berapa banyak yang manusia yang menghabiskan waktunya di karaoke. Berapa banyak manusia menghabiskan waktunya untuk di depan TV. Berapa banyak manusia menghabiskan waktunya bermacam-macam dosa dan maksiat di malam hari sampai subuh. Malah saya pernah tinggal di sebuah hotel, pas azan subuh masih suara diskotiknya, suara musiknya keras, seolah-olah mereka sudah berani melawan Allah Subhanahu wa taala dan melawan Islam. Padahal 90% yang kita lihat orang-orang yang keluar masuk itu rata-rata orang Islam. Jadi Bapak Ibu, harus kita merasa salah satu kenikmatan besar bagi kita adalah Allah memberikan taufiknya kita mau beribadah kembali. Bukan masalahnya kita mau atau tidak, bukan karena masalahnya kita punya cita-cita atau keinginan untuk memiliki istiqamah atas beribadah. Ini semuanya pertolongan dari Allah. Jadi harus kita rasa awal langkah ibadah kita, awal langkah datang kemari ke Masjid Agung Sunda Kelapa ini, awal langkah untuk bersedekah, awal langkah untuk menjaga rumah tangga, awal langkah untuk mendidikan anak, semuanya dasarnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita malu sebagai hamba yang masih banyak kekurangan, masih banyak dosa, banyak maksiat, tapi Allah masih mau mengizinkan kita beribadah kepadanya. Padahal Allah tidak butuh ibadah kita. Kalau semua makhluk yang ada di muka bumi semuanya tidak salat, semuanya kafir, semuanya tidak bersaksi dalam kalimat syahadat, Allah tidak akan rugi apa-apa. Yang rugi adalah kita sendiri. Jadi kalau Allah memilih dari orang sekian juta di muka bumi, yang sekian juta di muka bumi berzina, sekian juta di muka bumi berghibah, sekian juta di muka bumi bernamimah, sekian juta di muka bumi beriba, sekian juta di muka bumi berbuat macam-macam maksiat, dosa besar maupun kecil, kita diselamatkan oleh Allah dan memilih kita bangun malam hari, mengangkat tangannya, bermunajat, Allah Subhanahu wa taala mendengar bisikan doa kita, mendengar suara-suara takbir kita di salat malam. Wallahi Bapak Ibu, ini semuanya kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan izin Allah, wallahi kita tidak akan mampu berbuat ibadah. Salah satu yang menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita, saat dilahirkan Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak Adam dilahirkan atas suci. Siapa yang membawakan kita suci pas kita lahir ke dunia? Siapa yang menjadikan kita hamba tanpa diberikan info, tanpa diberikan pendidikan, tanpa diberikan ajaran, kita bisa kenal Allah karena fitrah dan suci kita, hati nurani kita. Siapa yang mewujudkan hati nurani itu? Siapa yang menjadikan kita hamba suci saat kelahiran ke dunia ini? Yang merusakkan kehidupan kita menjadi kondisi seperti ini, yang pertama adalah kedua orang tua. Baru begitu kita sudah besar dan dewasa, lingkungan dan kehidupan kita sehari-hari yang membuat kita sendiri merusakkan dan mengkotori fitrah kita, kesucian kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita pernah berfikir saat kita melihat seorang non muslim, apakah kita pernah berfikir kenapa Allah milih saya tidak menjadi seperti mereka? Kenapa Allah memilih Anda selamat dari neraka jahanam dengan kata dua kalimat syahadat? Kenapa Allah milih Anda diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka maupun siksa kubur
maupun siksa di dunia ini, bermacam bala dan musibah, agar anda karena selamat dengan salat tahajud, dengan istighfar, dengan zikir, dengan bermacam-macam amal salih. Siapa yang memberikan kemudahan kita mau melaksanakan amal salih? Ini yang membuat kita malu di hadapan Allah. Padahal Allah tidak butuh ibadah kita, Allah tidak memerlukan ibadah kita. Bapak Ibu, harus kita benar-benar merasakan Allah masih sayang sama kita. Allah masih mau memberikan kesempatan untuk datang istiqamah majlis ilmu dan majlis zikir. Walaupun kita ingin taufiknya Allah tetap beristiqamah kepada kita sebagai sebuah kenikmatan, agar saat kita merasa terharu, saat kita merasa kenikmatan iman dan Islam saat majlis, agar kita juga saat di luar majlis, di mana saja berada, kita masih merasa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat saya takut ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, akan datang satu zaman yang saya yakin zaman ini sudah tidak beda jauh apa yang disebut oleh Rasulullah, yang paginya dia mukmin, malamnya sudah kafir. Yang malamnya dia mukmin, paginya sudah kafir. Siapa yang menahan kalbu kita Bapak Ibu, yang membuat kita masih mau menyebut nama Allah? Siapa yang masih bertahankan kalbu kita untuk berangkat tanahnya dan menadu kepada Allah? Siapa yang melancarkan lidah kita saat kita memiliki sebuah nikmat, kita mengucapkan Alhamdulillah? Siapa yang memberikan kekuatan untuk kita saat kita menghadapi sebuah cubaan dan ujian, kita bersabar? Walaupun kadang-kadang cubaannya itu berat, sebagai manusia kita bisa terima, tapi Allah menguatkan kita dengan ibadah sabar. Dan Allah Maha tahu dengan ibadah sabar kita bisa mendapatkan surganya. Berarti Bapak Ibu, kalau kita mau masuk surga, kita tidak bisa apa-apa. Benar-benar terbukti, la haula wa la quwwata illa billah, kita tidak punya upaya dan daya untuk laksanakan apa-apa. Apapun apa-apa itu, setiap langkah tidak akan mampu kecuali dengan izin Allah. Itulah hakikatnya yang kita setiap hari baca dalam salat fardu 17 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis kita memohon dan akui, ya Allah kami memang senang, kami ya Allah memang mau, kami ya Allah benar-benar hanya beribadah kepada Engkau ya Allah, kami mohon pertolongan darimu ya Allah. Karena dengan pertolonganmu ya Allah kami masih bisa beristiqamah. Ya Allah kami takut kalau pagi hari kami mukmin, sore hari atau malam hari sudah kafir. Bisa berpaling hati kita, na'udzubillah. Bisa berpaling dari Allah. Wallahi Bapak Ibu, sebuah taufik yang besar yang tidak bisa terhitung dan dinilai dengan harta dunia dan segala isinya. Allah memberikan kepada kita hati yang bisa lewat hati itu mengenal Allah. Tapi ada banyak orang, na'udzubillah, walaupun dia tahu Allah itu siapa, tapi dia tidak bisa memiliki sebuah anugerah iman dan takut atau malu terhadap Allah. Dengan iman dan takut dan malu, dia bisa membuat bermacam-macam ibadah. Oleh karena itu kita lihat, dengan enak, dengan mudah tersebar maksiat dan dosa. Dengan enak dan mudah tersebar berzinaan. Dengan enak dan mudah tersebar riba. Padahal kita umat Islam tahu dosa riba, satu dosa riba itu lebih besar dari 36 kali berzina dengan ibunya sendiri. Tapi mereka masih berlaku riba itu. Malahan dosa riba termasuk salah satu dosa yang membuat manusia itu berani lawan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Yahudi berjuang dengan sekeras-keras mungkin agar bisa menyebarkan riba di tanah-tanah masyarakat Islam. Karena mereka tahu dengan dosa riba hancur kehidupan kita, terutama soal rezeki dan ekonomi. Tapi kita tahu itu semua. Tapi siapa yang membuat kita takut tidak lakukan? Siapa yang membuat kita malu melakukan hal-hal tersebut? Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.